Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sukma Julita dengan NIM 23042223. Di video ini saya akan membuat sebuah presentase materi terkait birokrasi dan juga teori birokrasi menurut Max Weber. Langsung saja kita masuk ke pembahasan pertama, yaitu terkait pengertian birokrasi. Tahukah apa itu birokrasi? Birokrasi berasal dari kata bureo yang berarti meja tulis dan kratia yang berarti pemerintahan. Secara sederhana, birokrasi dapat diartikan sebagai sistem pemerintahan atau organisasi di mana keputusan dibuat dan dilaksanakan oleh pejabat yang diangkat, bukan oleh orang yang dipilih oleh masyarakat. Sistem ini bertujuan untuk mengatur organisasi atau negara secara lebih efektif. Tugas melalui aturan yang jelas dan pembagian tugas yang spesifik. Selanjutnya, kita akan bahas terkait bagaimana sih sejarah birokrasi tersebut. Secara birokrasi dapat ditelusuri dari zaman Yunani kuno hingga Cina pada tahun 165 sebelum Masehi, di mana para pejabat dipilih melalui ujian. Di Eropa, konsep birokrasi pertama kali dikenalkan di Prancis pada abad ke-18 oleh Vincent de Gournay. Pada awalnya, birokrasi dianggap senegatif karena cenderung mengabdi kepada penguasa daripada masyarakat. Namun, seiring perkembangan zaman, birokrasi mulai dipandang sebagai cara efektif untuk mengelola administrasi pemerintahan. Selanjutnya, terkait bagaimana teori birokrasi menurut Max Weber. Ya, Max Weber sendiri adalah salah satu tokoh paling terkenal dalam sebuah teori birokrasi. Menurut Weber, birokrasi ideal adalah birokrasi nasional yang diatur berdasarkan aturan hukum dan juga prosedur formal. Beberapa ciri utama birokrasi menurut Weber adalah adanya struktur hierarki yang jelas, pembagian kerja yang spesifik, dan pengangkatan pejabat berdasarkan kualifikasi. Adapun ciri-ciri birokrasi yang disampaikan atau menurut Max Weber itu yang pertama yaitu pembagian kerja. Yang bermaksud yaitu setiap posisi dalam birokrasi memiliki tugas spesifik yang telah ditentukan. Baiklah, yaitu masuk ke ciri-ciri birokrasi menurut Max Weber. Yang pertama yaitu pembagian kerja, yang mana setiap posisi dalam birokrasi memiliki tugas spesifik yang telah ditentukan. Yang kedua, hierarki, yaitu ada jenjang kekuasaan yang jelas di mana setiap pejabat memiliki otoritas berdasarkan posisinya. Yang ketiga, aturan formal. Setiap pekerjaan diatur oleh aturan dan prosedur formal untuk memastikan keefisiensinya. Yang keempat yaitu ada impersonalitas, yang mana keputusan diambil secara objektif tanpa melibatkan hubungan pribadi. Yang kelima, pengangkatan berdasarkan kualifikasi. Pejabat diangkat berdasarkan kemampuan kualifikasi, bukan karena hubungan pribadi. Kita lanjut ke pembahasan selanjutnya, yaitu terkait jenis-jenis birokrasi menurut Max Weber. Max Weber membedakan antara birokrasi patrimonial dan juga birokrasi rasional. Kita akan bahas satu-satu apa itu birokrasi patrimonial dan juga birokrasi rasional. Birokrasi patrimonial yaitu pejabat diangkat berdasarkan kriteria subjektif seperti hubungan personal dengan penguasa. Sedangkan birokrasi rasional, pejabat diangkat berdasarkan kriteria objektif seperti pendidikan, keahlian, dan juga pengalaman. Ini adalah birokrasi yang dianggap lebih efisiensi dan juga ideal. Selanjutnya, kita masuk ke pembahasan terkait birokrasi yang ada di Indonesia. Birokrasi di Indonesia seringkali diidentikan dengan prosedur yang rumit dan juga lambat. Mengapa demikian? Makanya karena hal tersebut banyak masyarakat merasa kecewa dengan pelayanan yang berbelit-belit dan juga tidak efisien. Contohnya saja seperti pengalaman sehari-hari dengan birokrasi di Indonesia meliputi pengurusan KTP, SIM, atau pembayaran pajak yang seringkali membutuhkan waktu lama dan melewati banyak meja. Selanjutnya kita akan bahas terkait tantangan birokrasi yang ada di Indonesia. Beberapa tantangan birokrasi di Indonesia yaitu yang pertama ada birokrasi berbelit-belit. Maksudnya di sini yaitu proses yang panjang dan melewati banyak tahapan seringkali memperlambat pelayanan publik. Yang kedua yaitu adanya korupsi. Pejabat memanfaatkan jabatannya untuk keuntungan pribadi mengganggu efisiensi sistem. Yang ketiga, kurangnya transparansi.
Prosedur yang tidak jelas dan minimnya informasi membuat masyarakat bingung dan juga frustasi. Selanjutnya kita masuk ke pembahasan terkait kritikan terhadap birokrasi. Birokrasi seringkali dikritik karena kekakuan dan efisiensinya. Istilah birokratis sering diasosiasikan dengan red tape atau aturan yang terlalu kaku, yang membuat proses pelayanan menjadi lambat, sulit. Birokrasi juga dianggap terlalu berfokus pada prosedur, bukan hasil, sehingga terkadang mengabaikan kebutuhan masyarakat. Solusi untuk reformasi birokrasi itu mungkin yang pertama yaitu simplifikasi prosedur, yaitu memotong tahapan yang tidak perlu agar pelayanan lebih cepat. Yang kedua ada peningkatan transparansi, sehingga membuat prosedur dan persyaratan lebih mudah dipahami oleh masyarakat. Yang ketiga yaitu penggunaan teknologi untuk mengimplementasikan governance untuk mempermudah akses masyarakat terhadap layanan birokrasi. Baiklah, mungkin sekian materi pembahasan dari saya. Jadi kesimpulan yang dapat saya sampaikan dari materi yang saya sampaikan tersebut yaitu birokrasi adalah elemen penting dalam pemerintahan yang bertujuan untuk memberikan pelayanan publik secara efektif dan efisien. Namun, di Indonesia, birokrasi masih dihadapkan dengan berbagai masalah seperti inefisiensi, korupsi, dan juga prosedur yang berbelit-belit. Reformasi birokrasi diperlukan untuk memastikan bahwa sistem ini bisa melayani masyarakat dengan baik. Baiklah, mungkin hanya sekian pembahasan materi yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf jika ada kesalahan kata atau mungkin ada kesalahan materi yang saya sampaikan. Saya benar-benar minta maaf. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.